kita mulai musyawarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak sekalian pada kegiatan mediasi ini. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zon Rafia. Saya adalah jaksa yang menangani perkara pencurian handphone yang terjadi di salah satu ATM di dekat kantor kita ini, kantor kejaksaan. Sebelum mediasi dimulai, saya ingin perkenalkan dulu yang hadir di ruangan ini. Pertama, di sebelah kiri saya adalah Pak Franz yang menjadi korban dari pencurian handphone ini. Di sebelah kanan depan saya ini adalah Pak Fu. Beliau ini adalah ketua RT yang berdekatan rumahnya dengan pelaku pencurian. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini adalah Pak Iwan. Beliau inilah yang mengambil handphone dari Pak Franz. Ternyata kamu ya? Kamu kurang ajar ya? Jalan kamu! Kurang ajar kamu ya? Jangan sama-sama. Kurang ajar kamu! Enggak apa? Nggak terima saya pak? Nggak terima? Ini kita Kurang ajar kamu! Duduk dulu. Coba Kurang tenangkan ajar diri. dia, Pak. Tenangkan diri dulu. Sabar. Kurang ajar ya pak? Ya, sabar dulu Pak. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa keadilan restoratif itu adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. Perlu diketahui bahwa peranan saya di sini adalah sebagai fasilitator. Jadi saya tidak ada kepentingan baik terhadap korban maupun terhadap terdakwa. Murni tujuan saya menghadirkan bapak-bapak di sini adalah untuk mencari penyelesaian. Jadi dalam proses musyawarah ini, ketika misalnya ada nanti yang perlu dibicarakan secara tersendiri, nanti kita akan adakan pertemuan nanti di tempat yang mungkin Pak Fran selaku korban tidak perlu dihadiri oleh pelaku Pak Iwan, atau sebaliknya juga Pak Himawan selaku tersangka, ketika ada yang ingin disampaikan yang mungkin tidak perlu diketahui oleh Pak Franz, nanti bisa disampaikan kepada saya secara tersendiri. Untuk kelancaran musyawarah yang kita lakukan ini, ada aturan-aturan yang perlu bapak-bapak ketahui dan harus bapak-bapak patuhi bersama supaya musyawarah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak memerlukan waktu yang berlama-lama atau berkepanjangan. Jadi dalam hal ini tidak boleh baik itu korban maupun pelaku, ketika ada salah satu pihak menyampaikan pendapatnya, pihak lain tidak boleh untuk memotong pembicaraan. Nanti saya yang akan mengendalikan jalannya musyawarah ini. Ketika saya persilakan untuk berbicara, baru silakan berbicara. Dan saya berharap kita dalam musyawarah ini bisa melakukannya dengan kepala dingin, saling menghormati pendapat masing-masing, mencari penyelesaian yang terbaik, tidak mengedepankan emosi. Perlu saya jelaskan juga bahwa tahapan dari musyawarah ini, yang pertama itu adalah pembukaan ini yang dari saya sendiri yang sedang berlangsung. Kemudian tahapan keduanya adalah perundingan apa yang diinginkan baik oleh pihak korban maupun pihak terdakwa. Nah, selanjutnya tahapan terakhir adalah menandatangani kesepakatan perdamaian ketika terdapat kesepakatan dari para pihak. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja
melaksanakan perundingan musyawarah ini, perlu saya jelaskan bahwa permasalahan ini berawal dari korban, yaitu Pak Franz, ketinggalan handphone saat mengambil uang di ATM. Kemudian saudara pelaku melihat sebuah handphone di mesin ATM, langsung mengambilnya karena memang butuh untuk anaknya yang belajar daring. Akibat dari perbuatan pelaku Pak Iwan, korban Pak Franz ini mengalami kerugian senilai 18 juta rupiah. Itu adalah sedikit uraian singkat mengenai permasalahannya. Kemudian saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada saudara pelaku Pak Iwan untuk menceritakan sedikit bagaimana sampai ini bisa terjadi, apa motifnya, untuk apa, silakan dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Jaksa, Pak Pram, Pak RT. Saya mohon maaf sebelumnya, saya kilap Pak. Jadi pada waktu saya kejadian itu, saya lagi butuh duit Pak. Saya rencananya ya lagi mencari usaha-usaha dan tidak sadar saya pada seorang melihat di ATM. Ketika di ATM, saya juga berkunjung ke ATM, siapa tahu ATM saya masih ada. Tapi sebelum saya ngambil, rupanya ada handphone Apple, sepertinya merek dari bapak yang pernah saya lihat tadi. Tapi karena saya berpikir bahwa saya butuh sekali dengan handphone ini untuk keperluan daring anak saya, udah saya nggak pikir panjang lagi Pak, karena memang saya mencari uang ini kan untuk anak saya. Jadi ya saya ambil. Setelah saya ambil, dan handphone ini saya pergunakan untuk kepentingan daring anak saya. Ya, dengan kondisi ini saya menyadari bahwa saya salah Pak, saya salah. Tapi gimana lagi Pak, keperluan anak saya seperti jauh lebih penting dari perbuatan saya. Tapi di depan Bapak Pram, saya mohon maaf, dan kiranya dari Pak Pram bisa memaafkan saya. Saya benar-benar memohon dari Pak Pram bisa mengampuni kesalahan saya. Itu Pak, semoga Pak Pram bisa diberkahi atas pemberian maaf kepada saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Franz untuk memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Silakan Pak Franz. Terima kasih Pak Jaksa atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya tidak menerima apa yang diminta oleh tersangka. Karena handphone saya itu saya gunakan untuk keperluan pekerjaan saya. Banyak klien-klien saya yang tidak bisa menghubungi saya. Untuk itu Pak Jaksa, saya minta tersangka ini dihukum seberat-beratnya Pak. Kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Franz. Pak Iwan juga sudah menyampaikan maksud hatinya, keinginannya. Nah, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan juga nih kepada Pak RT, yang mana Pak Iwan ini adalah anggota dari Pak RT, untuk bisa menceritakan sedikit bagaimana keseharian dari pelaku ini. Silakan Pak RT. Terima kasih Pak Jaksa. Saya selaku RT ingin menjelaskan terhadap Pak Iwan ini gimana sehari-hari di lingkungan saya. Pak Iwan ini termasuk orang yang baik Pak, dimana dalam pergaulan dia selalu bergaul dengan seluruh warga. Memang kejadian ini mungkin karena Pak Iwan kilap, dimana sekarang ini dia kan memang sudah diberhentikan. Jadi anak Pak Iwan ini memang sekarang sedang sekolah, di mana sekolah ini sekarang daring Pak, membutuhkan semacam handphone atau laptop. Pak Iwan ini anaknya sering belajar daring di rumah saya Pak, memakai handphone saya. Izin Pak Jaksa, saya selaku RT, kalau bisa untuk perkara ini Pak Iwan ada diselesaikan secara kekeluargaan Pak, dan jangan dilanjutkan ke pengadilan Pak, karena kasihan
anak-anaknya masih kecil, dan Pak Iwan selaku kepala keluarga juga di sini. Itu mungkin saran dari saya, Pak. Tidak bisa begitu Pak Jaksa. Enak sekali dia. Kalau hanya langsung bisa bebas begitu. Saya mau dia dihukum tinggi. Baiklah Bapak-bapak, sepertinya saya melihat dalam musyawarah kita sekarang ini belum ada titik temunya. Jadi kita break dulu permusyawarahan ini. Sepertinya saya mau berbicara dari hati ke hati dengan Pak Frans. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan tanpa perlu didengarkan oleh si pelaku. Kita skor sebentar. Musyawarah kita lanjutkan lagi. Jadi dari permasalahan ini saya sudah melihat ada titik temu. Tapi untuk lebih jelasnya silakan Pak Frans untuk menyampaikan apa keinginannya. Baik, terima kasih Pak Jaksa. Setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Jaksa dan Pak Jaksa telah menerangkan apa yang sudah terjadi dan juga mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak RT, saya bersedia untuk berdamai dengan pelaku. Akan tetapi saya melihat ternyata HP milik saya itu ada yang rusak Pak. Saya menginginkan agar itu diperbaiki, agar bisa saya gunakan kembali sebagaimana mestinya. Nah, gimana Pak Iwan dengan penyampaian dari Pak Frans tadi? Alhamdulillah Pak Jaksa, yang terpenting bagi saya Pak Frans sudah mau berdamai dengan saya. Tapi sejujurnya saya nggak punya uang Pak untuk memperbaiki handphonenya Pak Frans. Ya mudah-mudahan lah tadi Pak Fuadi sudah mau membantu saya untuk memperbaiki handphone Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Jaksa. Jadi begini Pak Frans, saya selaku RT di sini dan saya pun sekaligus seperti keluarga dengan Pak Iwan. Untuk handphone ini saya akan ganti semuanya dengan harapan kesepakatan ini bisa tercapai dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Itu aja Pak Jaksa. Jadi selanjutnya karena perdamaian ini sudah tercapai, saya akan buatkan kesepakatan perdamaiannya. Karena ada syarat yang dimintakan oleh Pak Frans, saya akan tuangkan di kesepakatan perdamaian itu. Nanti silakan Bapak-bapak baca kembali apa yang sudah saya buatkan. Kalau memang sudah tidak ada perubahan, kita tanda tangani bersama.